Selamat malam Sobat Rantau dimanapun Anda berada. Semoga tetap sehat selalu, dijauhkan dari virus yang saat ini sedang marak yang ada di dunia ini. Sangat maraknya, seperti api. Bagaimana Anda? Apakah acara ini akan kita lanjutkan? Lanjutkanlah, masa berhenti? Oke, dengan saya Muhammad Ragil Pangestu dan teman saya Amelia Angelin Wijaya akan menemani kalian dalam beberapa waktu ke depan. Betul banget Ragil. Sekalian nih, gue juga mau ngasih tahu kenapa nih sih acara kita nih namanya Lullaby. Emangnya kenapa? Karena Lullaby itu kan artinya Nina Bobo. Dan biar orang-orang yang nonton acara kita ini semakin terlelap. Terus juga orang-orang Indonesia ini kan suka banget sama hal-hal mistis kan. Dan gue juga punya nih narasumber yang bisa kasih kita cerita tentang pengalaman-pengalaman mistisnya. Emang iya? Emang bener? Iya dong. Emang ada? Emang siapa? Dong. Ada deh. Daripada lama-lama, mendingan kita panggil aja sekarang. Tunggu dulu. Kenapa? Kita masih ada klip video horor yang ada di Yogyakarta. Kita tonton aja, Pak. Boleh? Ini dia. Ya mungkin karena pengaruh buat tempat seperti itu juga. Oke. Ini rambut siapa ya mas? Wig, kayak wig gitu. Iya, ini sanggul. Ada apa nih mas di sini? Ada. Iya ini sanggul. Itu ada sejarah, ada story apa tuh mas itu? Ini dulu sanggulnya dipakai sama orang penghuni sini, ibu-ibu yang di bawah, tapi beliau dari bawah. Dulu di sini sebelum Habis ya? Oh. Habis itu cepet. Hah? Masa habis sih? Jadi cas ada loh orang. nggak mau diceritakan ini mbak. Apa? Nggak mau diceritakan. Gila serem banget ya, merinding gue Gil. Aku juga tuh nih. Nggak nampak? Iya, Nggak nampak. hitam doang yang kelihatan. Terus bagaimana ini lanjutannya? Langsung aja kita panggil narasumber kita Gil yang mau cerita. Gimana? Emang ada? Ada dong, udah ada dari tadi. Sekarang. Sekarang lah. Sebut sekarang, Tora. Yuk. Sinta Renita. Geser. Sini. Halo Sinta. Hai. Malam. Halo. Apa kabar nih? Kabar baik. Sibuk apa sekarang? Ya gini-gini aja lah. Gimana nih PPKM nih? Gimana nih pendapatnya tentang PPKM? Kita harus mematuhi protokol kesehatan, tetap di kos, jaga jarak, jangan pergi-pergi kalau nggak penting. Iya, berarti yang kalian mau pergi kemana? Kalian jomblo. Ya, jomblo ya? 6 tahun udah punya pacar ya? Terus Sinta nih sebenarnya dari kapan sih bisa sensitif ngerasain hal-hal yang mistis? Sebenarnya ada di satu kejadian sekitar 1 tahun yang lalu, di mana lagi pergi bareng-bareng sama teman-teman. Balik dari tempat pergi itu tiba-tiba sampai kos temen ada yang kerasukan. Nah dari situ tiba-tiba aku ikut kerasukan juga. Setelah itu kayak susah banget, adalah manggil orang yang memang bisa kayak gitu. Dikeluarin yang di aku tuh susah banget keluarnya. Udah, yang ngerasukin aku udah keluar. Ternyata aku masih diikutin sampai aku balik ke kos. Masih diikutin. Sorenya aku datang lagi ke kos temenku. Nah di situ aku kerasukan lagi dari jam 5 sore sampai jam 10 malam nggak keluar kerasukannya. Nah semenjak saat itu jadi sensitif, bisa ngelihat yang kayak gitu, bisa ngerasain kehadiran mereka. Itu tuh ngerasain aja apa kamu tuh ngerasain gitu apa sekalian ngelihat? Sometimes bisa ngelihat, kadang-kadang cuma ngerasain aja, kadang sesuai suasana hati.
Kalau misalnya suasana hati lagi nggak enak, lagi sedih, lagi marah apa, bisa ngelihat. Sebenarnya berarti dari semenjak kejadian itu Sinta jauh lebih intens ya. Bisa dibilang kayak gitu. Sebenarnya pernah ditutup mata batinnya. Cuman memang kata yang nutup itu, kalau memang udah pemberian dari dulu lahir tuh, mau digimanain, mau ditutup gimanain, tetap bisa kebuka lagi. Jadi nggak bisa bener-bener ketutup gitu. Selama Sinta belum ditutup mata batinnya itu, wujud apa sih yang paling serem yang pernah ditampakin? Serem sih semuanya. Jadi setiap lewat di mana kanan kiri kebun-kebun gitu, banyak banget kayak rame pasar gitu. Jadi isinya yang makhluk-makhluk kayak gitu kan, serem banget. Ada pocong lagi main satu nggak? Itu nggak ada kayaknya ya. Bos ronda adanya pocongnya. Oke, baiklah. Jadi kita break dulu. Sampai ketemu. Sampai ketemu lagi. Kita kan belum selesai ya? Gimana sih lagi? Banyak. Oke deh kalau kayak gitu jangan kemana-mana. Tetap di Lulba. Pengen diet tapi makanannya kayak gini, 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 gini. Makan apa ya yang enak buat diet? Aha, aku tahu solusinya. Cumi Meal, churros mini oatmeal. Churros sehat tidak bikin gendut. Bisa dipesan di sini ya. Balik lagi di acara kita. Lanjut nih Gil, tadi sampai mana nih pembahasan kita? Lalu sampai potong catur. Oke, Sinta. Tatap mata saya. Malu-malu ya. Jadi aku sebenarnya penasaran kali kan. Kayak mana, apa sih perasaan pada saat kesurupan itu? Maksudnya kayak yang di film-film itu kan, pernah nggak sih lihat film yang kesurupan terus berantem sama hantunya, atau dibisikin semangat keluar sini? Apa pada saat dibisikin itu beneran kedengeran apa gimana? Kayak mana ya bilangnya? Kadang kita bener-bener ngerasa 100% nggak sadar, tapi kadang kita ngerasa setengah-setengah. Jadi kayak kita sadar, tapi kita nggak bisa ngendaliin diri kita sendiri karena udah dikendaliin sama mereka. Dan kalau setelah selesai kesurupan gitu, biasanya badannya sakit, semua capek, badannya nggak enak, lemes, kayak gitu. Tapi sebenarnya kadang tuh ya, karena kan gue juga punya pengalaman nih ya. Temen gue tuh ada yang kesurupan nih. Sebenarnya kesurupan itu dia sampai mempengaruhi fisik nggak sih? Kelihatan kita, orang yang kita, teman kita nih, dia kesurupan. Aku tuh sampai bisa ngeliat dia nih kayak, ya udah nih bukan dia gitu. Fisiknya tuh ikutan berubah, itu tuh ngaruh bener apa gimana? Berarti bukan pengalaman Anda dong. Tadi Ya, teman maksudnya Anda yang kan kesurupan. Iya kan kita bertanya. Mana tahu temennya dia ngeliat dia kayak gitu, kayak fisiknya berubah apa gimana? Kalau yang aku dengar-dengar dari mereka sih, memang kadang mereka itu bisa menyerupai apa aja. Jadi kayak orang yang lihat kita tuh bukan kita yang dilihat sama orang. Jadi kayak bisa menyerupai perempuan atau apa. Kalau pengalamanku, temanku ngelihat aku tuh kayak perempuan Jawa. Terus penari kayak gitu. Berarti sebengaruh itu ya, Iya. sampai ke orang dekat sampai bisa ngeliat kayak gitu. Tadi kan Sinta bilang apa? Sinta kan sadar kan? Pernah apa? Pada saat kesurupan kan sadar. Itu maksudnya kita tuh sadar, berarti Sinta bisa ngelihat gitu apa yang dilakuin dia di tubuh kamu. Sadarnya bukan yang benar-benar sadar gitu ya, mesti sadarnya kita ngerasa kalau memang tubuh kita dikuasai sama mereka, tapi kita pun mau ngeberontak juga susah gitu. Tapi pernah nggak sih kalau kesurupan kan, terus ya hantunya ngomong gitu ke kamu itu, tak? Ente kan Komunikasi. kan ada kan yang bilang ada yang hantu baik dan hantu jahat gitu. Apa pernah nggak sih komunikasi gitu ke itu? Sebelum masuk minta izin gitu. Assalamualaikum, mau masuk, ada yang mau diomongin. Pernah nggak sih? Kalau aku belum pernah ngalamin yang kayak gitu, cuman kalau temenku, aku pernah ngeliat temenku ngalamin yang kayak gitu.
beneran diajak ngobrol sama si Iya. Jadi dia pengen masuk di dalam tubuh karena memang dia pengen nangis. nangis aja loh, nangis. Tapi selama sepanjang sejarah cerita kamu kesurupan itu, pernah nggak kamu tuh kayak setelah kerasukan itu kamu malah tahu ceritanya dia dan kamu bisa mengungkapkan ke teman-teman kamu kalau memang dia tuh sebenarnya pengen diceritain tapi tuh gimana gitu? Pernah ngalamin kayak gitu. Jadi itu kejadiannya waktu itu lagi main ke kos temenku. Di jalan habis dari ATM tiba-tiba di jalan tuh bener-bener nggak bisa gerak. Jadi kayak kaku gitu kan badanku. Perutnya sakit banget, sakit yang bener-bener sakit. Nah pas sudah sampai kos temenku, bener-bener yang teriak di situ kan. Terus ada salah satu teman kos temenku yang memang bisa ngelihat yang kayak gitu. Jadi katanya yang masuk di aku tuh yang aura jahat. Jadi dia memang pengen apa ya? Jelasinnya susah. Pengen apa ya? Pengen ngikut di aku lah gitu, ibaratnya kayak gitu. Suka sama kamu berarti ya? Cowok. Iya, cowok. Ternyata buaya di mana-mana ada ya, di beda alam pun ada ya. Cowok mah sama. Kamu juga cowok. Terus itu katanya yang pengen masuk di aku tuh karena memang yang ada di dalam tubuh aku tuh menarik untuk mereka. Jadi mereka pengen ikut di aku gitu. Oh, jadi tertariknya sama yang ngisi di dalam kamu, Iya. yang jaga kamu ya mungkin ya. Iya. Tapi iya sih, kalau pengalamanku ya, tapi bukan aku sih yang kesurupan. Gimana Bapakku. Iya dulu pas masih kecil ya, masih SD. Jadi Bapakmu? bapakku itu pancing kan di sungai, mancing di sungai terus mancingnya di sungai itu pas lebaran tuh H-5 lah, dia mancing di sungai kan. Terus dia ngelihat apa cewek. Dia ngelihat Wujudnya cantik gitu. iya, dia ngelihat cewek kan lagi nyuci baju di sungai, didatangi kok maghrib nyuci baju. Terus tidak pulang seminggu. Pulang seminggu badannya kotor, diam aja. Terus dia langsung naik ke lantai atas kan, duduk di balkon. Dia diam aja, minta kopi sama rokok. Hantu loh, minta kopi sama rokok. Berarti dia nggak kemasukan dong. Berarti dia diculik dong. Istilahnya. Ya Nggak kan pulang seminggu. soalnya kan pada saat dia pulang, dia diam aja. Dia minta Hmm. itu, mungkin di situ masukannya sampai akhirnya disemprot sama kakek. Minta air putih. Gak minum putih. Bacain. Doain. Sembur. Sinta pernah disembur? Beneran? Apa sih Mas? Air garam lagi, asin kan? Memang berarti kalau yang kayak gitu kan, iya suka pakai garam kasar gitu-gitu kan. Itu memang pengaruh itu berarti ya. Nggak Musik tahu, yang kayak iya gitu-gitu nggak kan. tahu juga. Cuman kalau memang udah ada garam kasar tuh kayak mereka memang takut sama garam kasar. Jadi disembur pakai garam kasar tuh mereka takut. Amel mau tahu kenapa garam itu berpengaruh? Iya, mau. Oi, kita panggil lagi dukunnya. Nggak ada, jangan ngadi-ngadi ini doang nih. Satu ini doang. Nanti di backstage ada bapak pakai. Ya udah, itu jangan nanti aja untuk next episode. Nah, terus nih Sinta nih pernah nggak sih selama kerasukan itu, pengalaman kerasukan kamu tuh kamu nyakitin diri kamu sendiri? Kan ada yang ngepol tangan Iya, sampai benar. nyakar, sampai berdarah-darah atau nyakar sekelilingnya apa gimana gitu. Pernah satu kejadian di situ aku nyekek leherku sendiri. Jadi itu benar-benar nggak sadar tapi aku nyekek leherku sendiri. Itu sih kalau aku bukan yang ngelukain ekstrim banget, cuman ada sebagian yang kerasukan kayak gitu terus tiba-tiba dia ngelukain dirinya sendiri atau apa gitu kan. Aneh nggak sih? Ya nggak aneh karena kan berarti dia pengen raganya ikut. Enggak, maksudnya dia kan hantu kan. Terus dia masuk ke tubuh manusia. Dia kan udah mati. Kenapa pengen mati lagi? Yang mati Ini juga ya, baru kepikiran saya. yang mau mati orangnya bukan dianya lagi. Juga nyari Raganya. sahabat ya. Jadi nyawanya ikut sama si orang itu. Istilahnya matinya mati tersesat gitu lah ya dibuatnya ya. Kayak bunuh diri padahal nggak bunuh diri gitu. Udah, Amir, bro.
Tapi kalau misalnya sampai nyekek kayak gitu terus berarti kan kamu kan harus ada yang megangin kamu kan, berarti kan harus ada yang tahu kondisi kamu nih sebenarnya gimana dan bisa dia paham kamu nih kesurupan atau cuma lagi ngerasain hawa-hawa yang nggak enak aja atau gimana. Ya itu dalam keadaan memang benar-benar kesurupan. Pernah nanya ke orang yang memang bisa kayak gituan. Orang pertama nih bilang ke aku kalau misalkan memang ada orang yang jahat sama aku, yang ngirimin kayak gitu ke aku, apa sih namanya, santet ya katanya. Tapi aku kan nggak percaya kan, maksudnya orang aku juga nggak pernah buat salah sama orang, nggak pernah apa gitu kan, nggak percaya aku nih. Terus datang lagi ke orang kedua bilang kayak gitu, padahal orang pertama sama kedua ini nggak ada hubungan apa-apa, jadi nggak mungkin mereka bisa janjian untuk bilang nanti kalau si Sinta tanya bilang aja dia disantet atau apa gitu ya, kan nggak mungkin. Nah nggak percaya juga nih aku, sampai orang ketiga ke orang keempat semua bilang kayak gitu, katanya memang ada orang jahat yang ngirim kayak gitu ke aku. Buat yang jahat sama Sinta. Nggak berani. takut dijahatin juga ya. Atau aku suruh jahatin kamu? Hah? Atau mau aku kasih satu buat temen tidur, kata jomblo. Nanti pacarnya nonton ini loh. Jangan dong, jangan. Jangan. Nah berarti Sinta ada pacar? Ada. Berarti pacar kamu udah terbiasa ya dengan hal itu? Ya kebetulan dia juga udah terbiasa menghadapi aku yang kayak gini, jadi dia bisa kalau untuk cuman sekedar ngeluarin gitu dia bisa. Jadi kalau misalnya Sinta nih kan posisinya misalnya lagi sedih atau di kamar lo sendirian, terus tiba-tiba kemasukan. Misalnya tiba-tiba, pernah nggak sih kejadian kayak gitu? Pernah sih, cuman kalau kita lagi sendiri tuh kayak kita lebih bisa mengontrol, jadi kayak kita bisa komunikasi sama mereka, jangan masuk kayak gitu. Sebenarnya kayak gitu bisa dikontrol tergantung keadaan diri kita sendiri. Maksudnya kalau memangnya kita kuat untuk ngecegahnya supaya mereka nggak masuk, bisa mereka nggak masuk. Cuma kalau memang udah bener-bener yang nggak kuat kayak gitu, mereka bisa masuk kayak gitu. Jadi sebenarnya berasa kalau misalnya kan mereka mau masuk atau enggak tuh berasa. Kayak berat gitu. Iya, gimana? Panas gitu ya hawanya atau gimana? Emang abang nggak pernah masuk? Pernah, tapi dulu banget. Masukan apa tuh? Duit Duit. Sekarang udah nggak pernah masuk lagi duitnya. keluar terus ya. Iya sayang, betul. Kita kan ini acara ini akan dimasukin duit. Dari teh pucuk harum. Teh apa? Tidak. Nah, Sinta selain pengalaman kamu yang kerasukan gitu tuh, yang paling ekstrim selain kamu kerasukan tuh apa sih? Entah kamu diganggu, dilempar barang apa segala Oh macam. iya, kan kalau di TV itu kan ada yang Kayak paranormal activity tuh kan. ada yang diangkat kan? Kalau akhir-akhir ini ya ada cerita, jadi lagi di kos, belum tidur sampai subuh nih, lagi nonton TV sampai subuh. Kamarku kan di atas bagian pojok ya, jadi di samping kamar tuh cuma sisa satu kamar doang gitu. Jadi model kosnya tuh letter apa ya Mel? Letter U ya, letter U. Kok nanya saya? Satu letter kelas. letter U gitu kan. Jadi tiba-tiba ada orang tinggi besar banget, seret kayak gini. Kaget karena nggak mungkin samping kamarku ini bisa lewat dengan kecepatan sepersekian detik, cepet banget kayak gitu. Tiba-tiba dia balik lagi kayak ini, seret kayak gini. Itu bener serem banget. Dan setelah kejadian itu lagi tidur siang pintunya aku kunci. Terus kan belum tidur sih sebenarnya, cuman keadaan ngantuk-ngantuk kayak gitu setengah-setengah. Ada ke sana, balik badan depan pintu, lah kok ada orang tinggi besar banget kayak gitu kan. Bener depan pintu, tinggi, besar, hitam gitu kan. Oh mungkin pacarku gitu kan pikirku. Pacarku tinggi besar ya. Tinggi besar hitam itu apa ini? Tinggi besar hitam, wow. Tinggi besar Wow. hitam punya. Kok pacarku bisa masuk, padahal pintunya aku kunci gitu kan. Setelah itu baru bener-bener, oh ini yang kemarin lewat gitu kan. Terus juga temen pernah tidur di kosku ngelihat yang sama kayak gitu juga. Teman juga pernah
teman bisa ngelihat juga apa Diliatin, kebetulan diliatin aja. Jadi memang kayaknya tinggi, besar, hitam itu kayak ganggu banget ya. Iya, memang kayaknya di kos kamu itu kayaknya berarti ada yang jaga banyak gitu ya. Iya. Tapi cuma satu sosok itu aja yang pernah kamu lihat atau ada yang lain lagi? Ada yang lain juga. yang besar pakai jaket denim, celana jeans hitam enggak? Siapa ya itu? Kayak lagi mendeskripsikan diri sendiri ya. Oh, ini. Dia udah ke saya, kamu nggak lihat ya di mautnya itu. Ya, begitulah. Ternyata kita memiliki hantu. Bukan memiliki hantu, kita tinggal sama mereka yang Berdampingan dengan berdampingan. hantu. Maksud saya. Kurang ajar kamu ini ya, Radio. Oke, begitulah ceritanya. Jadi cerita sampai saat ini kalian kan penasaran ya lagi, tapi kami capek. Istirahat bentar boleh? Boleh nggak sih? Boleh lah ya. Nanti balik lagi sama kita di acara Lul. Pengen diet tapi makanannya kayak gini, 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 gini. Makan apa ya yang enak buat diet? Aha, aku tahu solusinya. Cumi Meal, churros mini oatmeal. Churros sehat tidak bikin gendut. Bisa dipesan di sini ya. Oke, balik lagi di Lullaby. Mari kita kulik-kulik lagi pengalaman horor cinta. Apakah ini pernah terjadi dengan Anda? Anda di rumah atau dimanapun, di mobil, di motor, di kereta, di pesawat, di udah pokoknya di kehidupan mana lain. itu. Pokoknya di manapun itu. Ini lanjut nih Sian. Tadi kan pengalaman di kos udah nih. Pernah nggak kamu tuh pas kamu lagi berwisata kemana sama pacarmu gitu, main ke pantai apa gimana? Itu tuh ada yang mau masuk atau ada yang coba komunikasi gitu? Di Jogja sebenarnya di Jogja ini banyak kali ya kayaknya kayak gitu. Jadi setiap nongkrong di Jogja dimanapun gitu pasti selalu ngerasain kalau misalkan badanku udah nggak enak, udah panas, udah berat gitu, aku pasti selalu ngajak pulang gitu. Pernah suatu kejadian di tempat makan, bener-bener nggak tahu kenapa tiba-tiba di situ bener-bener yang aku diliatin banyak banget, yang gelantungan lah di kamar mandi, di atap-atap apa, bener-bener banyak banget di situ, kayak pasar gitu rasanya diliatin yang kayak gitu. Rame gitu ya. Rame ya, beli Transaksi. sate mas 100 tusuk. Waduh, bolong dong. Terus gimana tuh? Apanya yang gimana? Ya kan kamu diliatin tuh. Iya, Terus gimana? Kayak pasar. Ya Rame. pulang aku kalau udah ngerasa gitu pasti aku pulang. Pernah juga pengen ke pantai nih kan, di jalan lagi mau ke pantai gitu kan, cuman kok di perjalanan mau ke pantai ini udah nggak enak banget badannya gitu kan, udah ngerasa berat apa segala macem gitu kan di jalan deket pantai gitu. Terus nanya lah sama orang yang bisa kayak gitu kan, terus orangnya itu bilang jangan ke pantai dulu gitu, banyak yang pengen kamu katanya kayak gitu. Berarti udah bisa ngerasain dari jauh ya, padahal baru mau pergi ke sana ya. Emang banyak banget sih tempat-tempat mistis di Jogja. Tapi Sinta pernah ke tempat-tempat mistis di Jogja nggak? Nggak pernah lah, Ya tidak dong. hidupnya udah penuh dengan kemistisan. Di kos saja bisa seperti itu. Bagaimana ke tempat mistis? Tapi cerita yang kamu ke tempat wisata itu cuma itu aja atau ada yang lain? Ya cuma itu aja sih. Tapi sebenarnya apakah di itu kan tempat wisata kan kayak perkampungan lah kan bisa dibilang kan. Pantai, gunung atau hutan atau apa. Sebenarnya di kota banyak juga kan. Maksudnya ya bukan di kos ya, tapi di daerah Ada, perkotaan gitu. Banyak lah kayak gitu kan, nggak kenal tempat dimanapun juga mereka ada. Jadi kalau kita mau kemana-mana kita jangan usil, harus sopan santun, dijaga. Dengar. Dengar guys. Dengar. Jangan sembrono mulutnya. Karena pernah ada kejadian temanku nih ya. Jadi itu ceritanya aku habis kesurupan di kosnya temanku. Entah kenapa tiba-tiba bau kembang gitu yang wangi banget, bener-bener wangi banget gitu kan. Temanku sembrono, bau apa sih ini gitu. Nggak mungkin ada hantu, nggak percaya dia ada hantu gitu kan.
Tiba-tiba waktu habis ngomong kayak gitu, bener-bener yang angin kenceng tuh dateng gitu aja, angin kenceng gitu kan. Pohon di depannya tuh goyang-goyang, anginnya udah selesai, pohon di depannya masih goyang-goyang, tiba-tiba diliatin kuntilanak lagi di atas pohon. Anda, ibu-ibu berwarna pakai baju putih. Kenapa Anda suka mengganggu kami? Iya, sosok itu Sebenarnya kan nggak serem ganggu banget. sih, sebenarnya ya usil aja. Tapi memang bener loh, soalnya ini, tapi aku kejadiannya mistis pas kecil, tapi bener-bener loh. Pas SMP nggak masalah. Jadi memang bau kembang tuh emang nyata ya. Iya. Iya. Kayak gak ada pohon kembang apa sih, kantil ya? Oh iya, nggak ada Melati, pohon- melati. nggak ada Melati pohon- gitu nggak ada wanginya. pohon melati, kantil, dan kok tiba-tiba ada Wangi-wangi kayak gitu. wangi-wangi seperti itu. Jadi dulu pas masih kecil kan, ya bau seperti ini. Terus? Sebenarnya aku nggak ngeliat, cuman ngerasain kayak apa, nyium baunya itu. Jadi teman tapi katanya bisa ngeliat, katanya nggak tahu, tapi memang baunya iya. Jadi ya udah lari. Ada Lari teriak kunti. Nggak ada ajak temenan aja ya kuntilanaknya. Rencananya begitu. Iya, kita kepulang gitu. karena kan kadang mereka itu identik banget sama bau-bau kembang atau enggak bau-bau daging busuk atau apa gitu kan. Daging juga. Kalau daging sih belum pernah ya. Mungkin Bau-bau amis Iya. gitu. iya. Mereka identik sama bau-bau kayak gitu. Mm-mm. Anyir. Iya, bau anyir. Karena kan yang Karang kayak gitu-gitu kan penyair. Pantai. Hah? Karang anyir. Gak masuk. Karena kan kadang tuh mereka kan suka di tempat-tempat lembab kayak gitu-gitu kan. Jadi ya walaupun tempat lembab itu sudah dijadikan tempat wisata atau kayak gimana, ya kalau mereka udah seneng banget di situ kan ya bakal berdiam diri di situ walaupun mereka nggak ganggu banget. Tapi kan kalau kita lihat kan kebanyakan kan, orang bilang apa, pohon-pohon tua gitu. Itu benar nggak sih? Maksudnya mereka banyak nggak sih memang di pohon-pohon seperti itu? Pohon-pohon yang tua gitu. Udah lama Jagain banget. lah gitu ya. Iya. istilahnya. Itu kayaknya memang bener sih, karena memang ada satu kejadian di mana ada pohon yang memang udah tua banget kan, ada larangannya nggak boleh ditebang, tapi ada orang yang nebang itu, akhirnya orang yang nebang itu jatuh sakit, diimpiin sama yang jaga pohon itu emang ada cerita nyatanya kayak gitu. Berarti separah itu ya mereka memang sering banget mengganggu kita gitu. Padahal kan kadang tuh kita nggak pengen coba takabur gitu, tapi karena memang terlalu berani jadinya Ya, mereka tuh tertantang. iya dengan apa yang- benar. Mm-mm. Loh, justru kalau terlalu berani malah mereka juga tertantang ya, bukan malah takut. Maksudnya kalau kita takut malah mereka jadi makin suka ngejailin kita. Tapi kalau kita berani malah mereka jadi ya takut. Katanya kayak gitu ya, tapi Katanya. memang nyatanya kayak gitu. Semakin kita ngerasa nggak takut sama mereka atau apa, mereka malah bakal nunjukin eksistensi mereka ke kita. Kalau kita nggak takut. Kalau Kalau kita takut. kalau kita nggak takut, kan jadi kayak ngerasa tertantang merekanya. Oh, anak ini nggak takut nih kayak gitu. Jadi Gimana ya kalau aku liatin beneran gitu? kalau kita takut itu makanan mereka, karena kan aura kita diserap sama mereka. Jadi kalau kita takut mereka malah makin nih gua ada nih beneran. Soalnya kau suka awal. Berarti yang kayak gitu auranya tuh kan ada beberapa tingkatan ya. Ada yang auranya masih biasa aja terus kuat, terus bener-bener kuat. Kalau yang bener-bener kuat kan bisa sampai mindahin barang apa gimana. Pernah dilempar barang? Jatuh sih, barang jatuh pernah, tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada apa, yang barang itu emang susah banget jatuh, dengan sendirinya bisa jatuh tiba-tiba gitu aja. Pernah sih kayak gitu. Pernah nggak dilempar barang? Usil ya mereka. Enggak, pernahnya digangguin suara. Coba cerita gimana itu? Pernah nggak dilempar barang? Enggak, makasih. Enggak mau lagi dilempar, makasih. Suara. Jadi Dengarkan. jadi gini dia. Dasar Saiful Jamil. Jadi pernah di kosan sih kejadiannya. Nyuci, kita kan pamali banget kan. Nyuci tuh di atas jam 10 malam tuh kan pamali. Terus nyuci, habis itu nyantai, tiba-tiba ada yang ngomong, tapi cepat banget. Nah, suaranya itu suara yang dikenal lah gitu. Nyuci kok malam-malam kayak gitu. Dari situ udah langsung nggak berani nyuci lagi, karena memang ternyata sosok itu memang yang
kuat banget. Mungkin Sinta pernah lihat sosok itu gitu. Itu kejadiannya di pos Kos baru-baru ini. baru-baru ini. Baru-baru ini. Gak mau ke sana. Nggak usah main. Gak mau nyuci di sana. Tapi teman-teman Sinta pernah nggak sih diganggu? Kadang kan kita wisata nih ya, lagi enak-enak wisata, terus tiba-tiba entah ada yang nyolek apa gimana-gimana. Aku pernah di sana. Kayak dibisikin apa gitu. Iya. Dia coba aja komunikasi. Itu pernahnya aku. Jadi itu ceritanya lagi di kos tidur siang, tiba-tiba bener-bener kerasa banget ada yang nampar pipiku, cepek kayak gitu kan. Keras banget, bener-bener berasa kayak orang. Aku pikir orang kan, setelah bangun nggak ada siapa-siapa dan itu keadaan pintu dikunci kan, nggak mungkin orang bisa masuk pintu dikunci gitu kan. Jadi itu bener-bener berasa banget kalau ditampar. Iya bener, sampai kebangun karena saking kagetnya. Bener-bener suaranya juga berasa pek kayak gitu kan. Kalau kulit ditabok kan ada suaranya kayak gitu. Itu Mengganggu juga mereka ya. Nggak ada wujudnya tapi mengganggu. Misalnya dibalik nih keadaannya. Misalnya mereka yang human, kita yang goib ya. Terus nih, aku lihat nih kan ada orang tidur. Ada kameranya. Gabut ya. Gabut. Ku tampar ya. Kan kayak apa gitu kan. Apa sih gitu. Kenapa aku tampar gitu. Berarti mereka segabut itu ya kalau sampai nampar kayak gitu, nggak jelas juga ngegangguinnya ya. Biasanya setan-setan cuma ngelempar plang barang kayak gitu. Malah paling sering mereka pasir ya. Iya, batu-batu kecil gitu sering banget mereka usil, sengaja ngelempar. Human juga sering seperti itu sih. Iya, kadang-kadang. Oh, ada lagi nih cerita lagi di kos. Lempar pasir. Enggak. Tahu deh. Lagi di kos. Setiap malam jam berapa ya? Jam 12 ke atas tuh pasti denger orang kayak dandan pukul-pukul tembok. Malu gitu. Cuman yang kedengeran cuma aku aja. Jadi kamar-kamar sampingku nggak ada yang kedengeran. Bener-bener berasa di samping tembokku. Orang malu. Ngapain sih orang malam-malam jam 2 malam malu-malu tembok? Dan itu kejadiannya sering buat berturut-turut berapa hari gitu. Cuman yang denger cuman aku aja. Merinding. Yang lain nggak bisa ngedenger. Sumpah. Kadang suara-suara kayak gitu itu mungkin di kos ya, tapi ada beberapa kejadian yang karena kita kan anak perantauan nih, suka kadang-kadang baru pertama nyampe di tanah perantauan, baru nyampe di Jogja, baru tidur di kos maleman gitu, suka ada denger suara gamelan gitu. Gimana sih gamelan Jawa? Iya. Karena kan Jogja masih identik banget sama hal-hal yang kayak gitu kan. Sinta pernah? Atau teman Sinta denger kayak gitu? Pernah, belum lama, berapa minggu yang lalu di kos. Denger suara gamelan, berhenti gini, nggak kedengeran suaranya. Nanti mulai aktivitas lagi kedengeran suaranya. Kutanya temenku, nggak ada yang denger suaranya. Jadi kayak dia, kamu lagi ngapain, dia Iya, nyaru gitu iya. ya. Ih, serem juga ya. Aku juga pernah tuh. Gimana Tapi, tuh? biar penasaran nanti aja. Nanti aja lah. Pengalamanku sebenarnya serem juga. Baik serem. Apalagi pengalaman yang Emang suka sudahlah. bikin penasaran dia nih, Ya guys? sudahlah, pengalaman yang itu sudahlah. Seram sekali pengalaman yang itu. Tapi ya begitu. Ya udah. Mau dengar cerita lagi yuk? Setelah pesan-pesan berikut ini. Tetap di Pengen diet tapi makanannya kayak gini. Gini. Makan apa ya yang enak buat diet? Aha, aku tahu solusinya. Cumi Meal, churros mini oatmeal. Churros sehat tidak bikin gendut. Bisa dipesan di sini ya. Balik lagi di acara. dulu, bye. Tadi gimana nih Gil? Tadi kan sebelum sempat lanjutin ceritanya. Gimana tuh ceritanya? Iya, tadi kan ngomongin tentang apa? Gamelan. Iya kan, gamelan. Suara-suara. Kalau ngomongin pengalaman gamelan, sebenarnya dulu pas di kontrakan lama, Mm-mm. itu tuh jadi kejadiannya pas aku sendirian gitu. Nggak ada orang di kontrakan. Jadi aku denger gamelan. Memang udah dulu tuh sering banget kan kedengeran gamelan pas awal-awal kontrak itu loh. Ada gamelan jam-jam 3, jam-jam 2-an ya. Jam 2-an. Ternyata saya kira hantu. Rupanya
audio. Berarti nggak diganggu dong itu namanya. Ya enggak. Cuman kan ya jam 3 loh. Iya sih. Maksudnya Creepy. orang mana yang dengerin? Tapi kan kalau kita kan dari luar Jogja kan, jadi kita nggak tahu kan, mungkin itu bisa bikin orang yang hidupin audio itu tidur atau gimana. Iya kan. sih. Bagi mereka mungkin nggak seram, tapi bagi kita kan audio seram. Tapi aku tuh pernah dengar ya, kalau misalnya kamu tuh anak perantauan terus pas sampai di Jogja, malam pertama kamu tidur di Jogja, Ya, lanjut terus kamu didengerin pakai suara-suara gamelan tuh, berarti kamu tuh memang disambut sama yang istilahnya yang punya Jogja lah ya, bukan punya Jogja, maksudnya yang gituin Jogja lah gitu. Paham kan? Paham sih. Gitu. Jadi kalau kamu dengar suara gamelan tuh ya berarti mereka menyambut kamu, kedatangan kamu kalau kamu di Jogja. Ininya siapa? Goibnya. Iya, mereka-merekanya. Aku kira Si goib-goib. pas aku nyampe Jogja, aku nyampe Jogja juga disambut gamelan. Di Bandara, bandara. di bandara kan. Udah ketebak memang gila ini ya. Jadi apakah hantu Jogja cuma bisa main gamelan? Jadi disuruh main apa? Main gitar. Drum gitu gak? Gitar bareng. Aduh, tapi kalau bahas-bahas soal Jogja ya, Ragil ada nggak sih pengalaman? Tadi kan Sinto udah cerita banyak nih. Cinta juga penasaran ya? Penasaran gak sih? Mm-mm. Penasaran gak sih? Iya iya aja mereka. Enggak jadi. Penasaran gitu. Coba yang di samping ditanyain penasaran nggak? Kok ada ya wujudnya lagi nemenin Ragil di sini? Hey, tidak boleh dong begitu. Ini Coba. cupang nih ditanyain kan sama Oh. dia. Iya kan cupang. Anda kemasukan nanti Anda. Gimana Gil? Selama Ragil ngerantau di sini, ada nggak pengalaman yang serem gitu? Sebenarnya ya, aku tuh nggak tahu kenapa dulu tuh pas masih kecil, memang kebanyakan kejadian serem tuh pas masih kecil. Aku tuh nggak pernah diganggu. Dulu tuh jadi rumah kakek sama rumahku pun nyatu. Jadi adalah suatu kejadian kakak sepupuku tuh keremasukan. Jadi teriak-teriak gitu, jadi hantunya diinterogasi sama omku gitu. Sama gini. Jadi itu setelah kejadian pas kakekku udah meninggal. Setelah kakekku meninggal lah kejadian di rumah itu mulai banyak kan. Terus si hantu ini diinterogasi kan pas kemasukan si kakak ibu masuk diinterogasi sama omku, dibilang kenapa kamu kayak gini, karena dia ternyata bosan di atas dari dulu tuh sebenarnya dia di atas, dia tuh udah tinggal di situ sebelum rumah itu dibangun. Udah lama. Jadi pas rumah itu dibangun sama kakekku ternyata bisa ngeliat. Jadi si hantu itu dikekang, dia tetap boleh tinggal di situ tapi cuman boleh di lantai 2. Oh, nguasain lantai 2-nya aja. Iya, cuman boleh di lantai 2. Dan kayaknya sebenarnya iya, karena make sense-nya itu aku tuh pas masih kecil, kakekku tuh tidurnya di atas di lantai 2. Ada TV tabung tuh loh, TV tabung. Siarannya cuma satu, cuman apa? TVRI. Nah, kakekku tuh sering nonton itu gitu. Jadi aku dulu sering ngantri makanan di situ. Serem memang, pakai lampu kuning tuh loh. Nonton sendiri, aku ngantri kopi sama makanan lah kan di atas pas masih kecil itu. Jadi makanya apa yang dibilang sama omku sama pengalamanku tuh make sense, makanya aku iya. Terus ditanya kenapa nggak pernah ke rumahku, karena nempel kan, ada pintunya juga nempel. Kenapa nggak pernah ke rumahku? Katanya takut sama bapakku. Aku juga nggak tahu kenapa, katanya dia takut sama bapakku. Aku juga ngerasa apa sih, auranya beda gitu. Pada saat aku di rumahku sama rumah kakekku kayak agak panas, di rumahku dingin. Tapi aku nggak tahu kenapa. Tapi itu sih dia itu pengalaman. jahat nggak Gil? Jahat sih, soalnya setelah kakekku meninggal kan keluarga pada datang, bocil-bocil kan bisa lihat kan, bocil-bocil itu diganggu, terus dibilang kenapa, nangis terus nggak bisa tidur, terus dibilang kenapa, katanya ada nenek-nenek mukanya hancur gitu. Merinding. Seram sekali sumpah, padahal pas kakekku masih ada ya nggak pernah diganggu, sama sekali nggak pernah diganggu, kan setiap lebaran kan ngumpul kan di rumah itu, nggak pernah ada yang ganggu. Tapi setelah kakekku meninggal diganggu. Merasa bebas mungkin dia, jadinya dia bebas ngeganggu siapa aja yang datang ke rumahnya. Terus nggak kerasa sih. Nggak kerasa, sabar dong, belum selesai, yang lain masih penasaran. Oh, nggak boleh ditutup. Tidak dong, yang kalian mau ditutup, kita belum tertutup.
Jadi Sinta selama kejadian-kejadian itu kan, selama kejadian-kejadian masukan, entah diganggu entah apa sih hal yang paling nggak bisa dilupain gitu? Yang paling Selama berkesan. iya nggak nyasa berkesan, Oh iya, maksudnya yang Iya. paling membekas. membekas Sorry. dong masa Salah. berkesan gitu. Salah kamus. Iya, yang paling membekas lah, yang paling Susah banget dulu. nggak mau lah ini kejadian lagi nggak mau. Kalau nggak mau kejadian lagi tuh nggak, cuman kalau yang membekas tuh ada satu cerita. Jadi ceritanya aku lagi tidur tuh aku mimpinya tuh lagi senang-senang lah, terus tiba-tiba aku mimpi di situ aku ngeliatin diriku sendiri pakai baju yang sering aku pakai, duduk di tempat yang sering aku dudukin di kamar di kos. Terus tiba-tiba kaget kan aku kebangun. Nah waktu aku kebangun itu aku nengok tempat duduk yang biasa aku dudukin tuh memang bener-bener aku ngeliatin aku lagi. Jadi paham gak sih, kayak Oh iya. dalam mimpi berlanjut ke memang ada di situ gitu loh. Itu bener-bener keinget banget karena aku bisa ngeliatin diriku sendiri. Creepy banget. Kalau aku tuh pernah ya, aku di Jogja nih, selama di Jogja. Bukan selama di Jogja dulu, masih di Jakarta, ada tour dari sekolah. Kan suka study tour kan kalau sekolah. Nginep lah salah satu hotel di Yogyakarta. Terus malamnya itu temanku ini memang gampang banget kemasukan. Malamnya dia itu kemasukan penari Jogja. Dan itu tuh fisik dia tuh benar-benar bukan dia gitu. Ya. Kayak cantik Ya. banget dan lentik banget gitu. Itu hampir 2 jam lah dia baru keluar karena memang sesusah itu. Terus pas keluar di dekat, jadi kamarnya tuh besar banget. Terus tapi aneh gitu, kayak kelihatan sempit aja tapi gede banget ruangannya. Terus di pojok-pojok itu tuh ada jendela, dan jendelanya itu ditutup dan nggak ada yang buka satupun gitu kan. Pas guruku mau buang setannya itu kan didoain, terus mau dikeluarin gitu, dia keluar tapi jendela itu tuh langsung ngegabruk semua. Jadi aduh merinding. Jadi dia tuh keluar dari situ ya, berarti kan dia keluar lewat jendela yang situ. Jadi film-film ya. Jadi kayak percaya nggak percaya tapi Iya. nyata banget di depan. Jadi terus gantian ke teman aku yang kamarnya di bawah persis, di bawah kamar gue persis. Entah hotelnya, entah itunya ya, pokoknya mungkin memang auranya aja lagi mungkin capek. Jadi kejadian di film-film itu Nyata. 70-80% beneran. Iya, relate sama kehidupan kita yang sehari-hari sebenarnya. Ya, saya belum pernah merasakan. Mau ngerasain? Tidak. Katakan tidak. Sampaikan tangan ke kamera kalau Anda sudah tidak kuat. Siapa tahu nanti malam tiduran yang nemenin. Hey, jangan Yang dong. dipeluk ganti mama cantik kan siapa Oh tahu. iya benar kan. Penuh dong di rekening saya. Atau kalau lagi jalan naik motor ada yang bonceng, Dipeluk dari belakang. Amin. ngikut sampai kos. Suka Amin. sama Ragil. Saya bawa ke kamar. Serem ya tidurnya sama gedemit. Jadi kayak gitu kan. Banyak banget memang pengalaman-pengalaman horor yang mungkin terjadi di Sinta dan terjadi ke kita semua. Termasuk ya siapalah. Kalian kayak entah siapa. Kakek kalian pernah kakek pernah kesurupan? Minta kopi ya kayak kalau kesurupan. Ya aku penasaran. Kopi, rokok kretek gitu kan. Kopi hitam. Biasa Itu kopi. mah nggak kesurupan, nggak punya uang. Tapi dimanapun kalian berada nih, mau kalian di tempat baru atau mau kalian di tempat lama atau di rumah kalian sendiri yang udah dari kecil kalian tempatin, ya kayak gituan kan pasti ada ya. Ya kita kan hidup berdampingan dengan mereka-mereka. Jadi harus jaga sopan santun, tutur kata kita, nggak boleh sembarangan, nggak boleh sembrono. Benar sekali. Nggak boleh takabur. Benar. Dan banyak orang bilang kan kayak misalnya kita lagi di hutan ya atau di mana terus jangan ngomong kotor, jangan begini, jangan begitu. Sebenarnya salah. Sebenarnya itu yang benar di mana aja, mau di kota, di rumah, di hutan, di desa, di mana di klub malam. Ya jangan maksudnya ya jangan ngomong kotor atau jangan melawan lah. Pasti ya memang kebanyakan hantu itu kebanyakan kan di tempat-tempat seperti hutan dan tapi kan tidak menutup kemungkinan ada di kota juga. Iya, di tempat-tempat ramai. Jadi hantunya ada hantu hutan sama hantu kota ya. inspirasi sih ya. Maybe kan ada yang pulang kampung.
intinya dimanapun kita berada itu kita nggak boleh kita harus tetap jaga sopan santun. Iya, di mana bumi dipijak, di situ langit junjung. dijunjung. Bapak. Dijunjung. Oke deh kalau kayak gitu guys, sudah nggak berasa udah sampai di penghujung acara aja. Padahal kita masih pengen banget dengar Benar pengalaman sekali. Sinta yang serem-serem lainnya. Iya, kalau dilanjutin terus, Parah, merindingnya parah. Anda nanti lah. Nggak jadi tidur malah, merindingnya keinget ceritanya Malah Sinta. nanti hati-hati ya. Sebelah kali. Karena mereka ada di mana-mana. Oke guys, see you in the next episode. Bye. Lu bye.